Selamat pagi semuanya, perkenalkan nama saya Siska Maklesar Nababan dengan NPM E1J023-026. Di sini saya akan memaparkan Project Business Learning pemulihan tanaman tentang komoditi kacang ercis atau Pisum sativus dengan dosen pengampu Profesor Dr. Insinyur Dwi Wahyu Genivianti MS. Tujuan pemulihan tanaman kacang ercis yaitu untuk menghasilkan varietas kacang ercis yang dapat bertahan terhadap infeksi virus CMV yang sering menginfeksi tanaman ini dan menyebabkan penurunan hasil. Kerja pemulihan tanaman kacang ercis. Yang pertama itu tujuan. Tujuan dari pemulihan tanaman kacang ercis bertujuan untuk mendapatkan karakteristik yang unggul seperti warna bunga, ukuran biji, dan karakteristik fisik lainnya. Yang kedua itu keanekaragaman koleksi plasma nutfah. Menilai karakter unik, seragam, dan stabil dari berbagai genotip kacang ercis. Yang ketiga itu ada rekomendasi gen. Memilih gen terbaik untuk pemulihan dan mengembangkan varietas unggul. Yang keempat itu hibridisasi. Proses persilangan antara dua varietas atau galur kacang ercis yang berbeda. Yang kelima itu ada program seleksi. Potensi hasil tinggi, adaptasi baik, dan ketahanan terhadap penyakit dipilih untuk tahap lanjut. Yang keenam itu ada evaluasi. Genotip yang lolos seleksi awal uji di beberapa lokasi untuk melihat stabilitas pertumbuhan dan hasil. Yang ketujuh itu ada pelepasan varietas baru. Jika genotip terbukti stabil dan unggul, maka dilanjutkan untuk pelepasan sebagai varietas baru. Yang terakhir itu ada perbanyakan dan penyebar luasan. Tahap selanjutnya adalah perbanyakan benih dan penyebar luasan ke petani. Slide selanjutnya yaitu plasma nutfah kacang ercis. Varietas lokal memilih ketahanan terhadap kondisi lingkungan spesifik. Varietas introduksi diimpor dari negara lain untuk meningkatkan varietas genetik. Profil relatif atau kerabat liar, sumber ketahanan terhadap hama, penyakit, dan cekaman lingkungan. Mutan dan hasil rekayasa genetik dihasilkan melalui mutasi atau teknik bioteknologi. Center of Origin and Central of Diversity. Kacang ercis didatangkan oleh kolonial Belanda di Indonesia karena sayuran ini populer di Eropa sebagai bagian dari salad atau sup. Turki merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman kacang-kacangan termasuk kacang ercis. Slide selanjutnya itu ada genetika tanaman kacang ercis. Jumlah kromosom tanaman kacang ercis. Tanaman kacang ercis memiliki 14 kromosom 2N atau diploid. Setiap kromosom dalam pasangan ini membawa gen yang mengontrol karakteristik tertentu. Selanjutnya itu ada kromosom pembawa sifat tahan penyakit. Sifat tahan penyakit embun tepung pada tanaman kacang ercis dapat dikendalikan dengan penggunaan varietas tahan penyakit dan aplikasi fungisida yang sesuai. Selanjutnya itu ada struktur bunga kacang ercis. Struktur dari bunga kacang ercis terdiri dari kelopak bunga dengan 5 sepal yang menyatu di bagian bawah, mahkota bunga dengan 5 petal berbentuk standar sebagai kelopak terbesar di belakang, sayap di samping, serta lambung yang menyatu untuk melindungi bagian reproduksi. Benang sari berjumlah 10, 9 menyatu membentuk tabung dan 1 terpisah sebagai organ jantan penghasil serbuk sari. Serta putik yang terdiri dari ovarium, sitilus, dan stigma. Bertangkai yang menghubungkan batang dan bersifat hermafrodit sehingga dapat melakukan penyerbukan sendiri. Selanjutnya itu ada sistem penyerbukan kacang ercis. Bunga kacang ercis dapat melakukan penyerbukan sendiri dan penyerbukan silang. Hal ini disebabkan karena tanaman kacang ercis memiliki bunga yang sempurna. Selanjutnya ada strategi persilangan kacang ercis. Strategi persilangan bunga kacang ercis melibatkan pemilihan untuk galur murni dengan sifat berbeda. Kastrasi untuk mencegah penyerbukan sendiri, pemindahan serbuk sari, pelindung bunga, serta pengamatan hasil pada generasi F1 dan F2 untuk menganalisis pola pewarisan sifat sesuai hukum Mandel. Untuk slide selanjutnya itu ada siklus pembungaan kacang ercis. Dimulai dari perkecambahan di mana benih tumbuh menjadi bibit, kemudian fase vegetatif dengan perkembangan daun dan batang, diikuti fase reproduktif ketika kuncup bunga muncul dan mekar. Dilanjutkan dengan penyerbukan atau umum terjadi secara otomatis melalui penyerbukan sendiri, lalu pembuahan yang menghasilkan polong berisi biji hingga akhirnya biji matang dan siap untuk
perkecambahan kembali. Untuk slide selanjutnya itu ada mekanisme penghambat reproduksi seksual. Dominasi penyerbukan sendiri. Kacang ercis memiliki bunga yang bersifat kleinstagomus, yang berarti bunga sudah melakukan penyerbukan sebelum mekar sepenuhnya. Hal ini dapat mengurangi kemungkinan penyerbukan silang dan dapat membatasi variasi genetik dan reproduksi seksual. Manfaat mekanisme penghambat reproduksi seksual pada tanaman kacang ercis antara lain menjaga kemurnian genetik melalui penyerbukan sendiri, mengurangi risiko penyebaran yang tidak diinginkan, mempermudah pemulihan tanaman dengan sifat unggul, serta kemungkinan pengendalian reproduksi untuk tujuan penelitian atau produksi benih hibrida. Pemaparan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.